Shalom saudaraku sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Demikian tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Itu berarti bahwa hidup kita satu kali. Artinya kita memiliki kesempatan hidup di bumi ini hanya satu kali dan tidak pernah terulang lagi. Saudara, selain daripada hidup kita satu kali, maka sesungguhnya hidup kita ini sangat singkat. Firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia 70 atau 80 tahun. Itu berarti kalau kita sehat, kuat, kita dapat mencapai umur tersebut, yaitu 70, 80, atau 90 tahun. Fakta empiris menunjukkan kepada kita bahwa banyak manusia yang meninggal sebelum usia 70 atau 80 tahun. Jadi memang kematian tidak memandang umur. Nah saudara, jikalau kita merenungkan hal ini, maka sungguh hidup kita ini sangat serius. Paling tidak ada 3 hal yang saya sampaikan alasan mengapa hidup kita sangat serius. Pertama, hidup kita hanya satu kali dan tidak pernah terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita singkat, sangat singkat. Yang ketiga, sesudah kita mati, kita menghadapi penghakiman Tuhan Allah sebagaimana yang dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Jadi ketika seseorang menghembuskan napas terakhir atau menutup mata untuk selama-lamanya, maka seseorang diperhadapkan kepada penghakiman Tuhan Allah. Jikalau terbukti bahwa orang tersebut selama hidupnya tidak hidup bagi Tuhan, selama hidupnya jahat di mata Tuhan, ini berdasarkan penilaian Tuhan Allah, maka orang tersebut akan dibuang dari hadirat Tuhan Allah selama-lamanya, dilemparkan ke dalam lautan api, api yang menyala, api kekal. Saudara, ketika seseorang berada di tempat tersebut, di dalam api kekal, di dalam penderitaan tersebut, maka sungguh-sungguh saudara, ketika seseorang selama hidupnya hidup dalam kelimpahan, memiliki segudang prestasi, bahkan memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, dan semua yang pernah diraih, maka saudara, semua itu menjadi tidak ada artinya. Sekali lagi saudara, ketika seseorang berada di dalam penderitaan abadi ini, ketika seseorang berada di dalam lautan api ini tadi, karena dibuang dari hadirat Tuhan Allah, maka semua keberhasilan-keberhasilan, kesenangan-kesenangan, dan semua prestasi yang pernah diraih selama hidup, entah itu kekayaan, entah itu nama baik, entah itu prestasi dalam bidang akademi, entah itu martabat atau jabatan dan apapun juga, maka itu semua menjadi tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Berada dalam situasi inilah disebut sebagai kegagalan yang sesungguhnya. Ini adalah kegagalan yang benar-benar kegagalan. Jika dibanding dengan hal-hal yang lain yang sering disebut sebagai kegagalan, maka jika dibandingkan dengan kegagalan utama ini, kegagalan yang benar-benar kegagalan ini, maka semua yang disebut dengan kegagalan sesungguhnya bukanlah kegagalan, bahkan sama sekali tidak dapat disebut sebagai kegagalan. Saudara, kalau misalnya seseorang sudah berada dalam kegagalan abadi ini adalah satu situasi di mana manusia tidak mungkin kembali lagi. Satu titik di mana manusia tidak dapat balik. Point of no return. Di mana manusia tidak dapat memperbaiki kesalahannya. Di mana seseorang tidak dapat memperbaiki kesalahannya sementara dia sudah berada dalam penderitaan. Saudara, dia tidak dapat memperbaiki kehidupannya. Saudara, jikalau seseorang berada dalam posisi ini, sungguh-sungguh orang ini mengalami kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan dalam hidup, seperti gagal dalam studi, gagal dalam karir, gagal dalam bisnis, gagal mencari jodoh, gagal mendapatkan keturunan, atau kegagalan-kegagalan yang lainnya yang seringkali disebut sebagai kegagalan, bahkan sebagai kegagalan yang besar. Jika dibanding dengan kegagalan yang sesungguhnya ini tadi, maka sungguh apa yang saya sebutkan tadi itu menjadi tidak ada artinya sama sekali.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka jikalau kita renungkan, maka sebenarnya kegagalan ini saya sampaikan di sini ada 3 macam kegagalan sebenarnya. Pertama tadi yang saya sudah dahului adalah kegagalan yang sesungguhnya, yaitu ketika seseorang sudah berada dalam kegelapan abadi atau lautan api, dibuang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Tentu saudara belum berada di sana, karena saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini. Dan saya harap saudara tidak akan pernah berada di sana. Saudara, kegagalan yang kedua, itu yang kita sebut sebagai kegagalan mayor. Ya, kegagalan besar atau mayor. Apa yang dimaksud dengan kegagalan mayor? Ini adalah sebenarnya kegagalan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita gagal mengerti kehendak Tuhan, lalu kita gagal melakukannya, sehingga di mata Tuhan sesungguhnya kita masih gagal. Nah saudara, tetapi kegagalan seperti ini, jikalau kita menyadarinya, masih dapat diperbaiki. Barangkali saudara, ada banyak hal, mungkin ada sesuatu hal yang sebenarnya yang Tuhan harap supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga kita tidak melakukannya. Karena itu kita perlu bertanya kepada Tuhan, betapa pentingnya kita mengalami pergumulan, demikian juga perjumpaan pribadi, persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita dapat memahami panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Nah saudara, poin ini memang tidak dapat kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Tetapi jikalau saudara bergaul erat dengan Tuhan, saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Secara umum, memang Tuhan menghendaki kita agar kita melakukan kehendak Tuhan, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, itu secara umum. Tetapi memang ada juga panggilan-panggilan khusus dalam hidup kita masing-masing saudara. Nah ini yang disebut sebagai kegagalan mayor. Lalu yang ketiga saudara, itu adalah kegagalan minor. Saudara, sebenarnya seringkali kegagalan minor ini justru Tuhan pakai untuk menghindarkan kita dari kegagalan mayor dan kegagalan yang sesungguhnya. Misalnya saudara, kita mempunyai keinginan-keinginan atau cita-cita, dan itu tidak salah saudara, ya. Banyak orang yang punya sebenarnya cita-cita, tetapi saudara, tidak sedikit kita mendengar bahwa seringkali apa yang didapatkan berbeda daripada yang diharapkan. Bahkan saudara, kadang-kadang orang menganggap bahwa itu satu kegagalan, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kegagalan dalam studi, kegagalan dalam berkarir atau bisnis, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, hal-hal seperti ini dapat bersifat mayor, dapat juga hanya bersifat minor. Jikalau Tuhan tidak menghendaki saudara melakukannya, maka Tuhan mengizinkan saudara mengalami kegagalan. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan-kegagalan minor agar kita terhindar dari kegagalan mayor. Prinsip ini harus kita mengerti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang, selain daripada kegagalan-kegagalan, tentu ada keberhasilan. Ya, ada kegagalan yang betul-betul disebut kegagalan yang sesungguhnya, lalu ada kegagalan mayor, dan ada kegagalan minor. Demikian halnya dengan keberhasilan. Keberhasilan juga kita mulai dari yang kecil, maka ada keberhasilan yang minor, dan keberhasilan mayor, dan keberhasilan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita berada di hadirat Allah selama-lamanya, di dalam rumah Bapa di sorga selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa yang disebut keberhasilan, apa itu keberhasilan di mata Tuhan Allah? Tentunya di keberhasilan menurut manusia, kita tahu bahwa manusia pada umumnya menganggap seseorang itu berhasil, misalnya kalau memiliki kekayaan yang memadai, atau juga pendidikan yang memadai, atau gelar dan sebagainya. Itu semua adalah versi-versi manusia. Tetapi Tuhan Allah mempunyai versinya sendiri, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan keberhasilan ini adalah kalau kita mengerti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau
kita sederhanakan, maka sebenarnya keberhasilan di mata Tuhan Allah adalah kita mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Itulah sebenarnya keberhasilan. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mengerti tugas kita yang Tuhan berikan bagi kita, dan menyelesaikan tugas kita. Itulah artinya berhasil, saudara. Jadi berhasil di mata Tuhan adalah kita harus mengerti apa tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Tugas secara umum tentunya kita hidup dalam kesucian, hidup benar, tetapi yang tadi juga saya sudah singgung, tetapi ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus mengerti tugas khusus kita dan kita harus selesaikan dengan baik. Nah, itulah keberhasilan mayor. Haruslah diingat bahwa misi utama kedatangan Tuhan Yesus bukanlah untuk membawa manusia masuk surga atau menghindarkan manusia dari api neraka dan siap masuk surga. Misi utamanya bukan itu, saudara. Misi utama kedatangan Tuhan Yesus adalah supaya kita diperbaharui, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula ini adalah supaya kita kudus dan tak bercacat, sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Dan model manusia seperti ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, misi utama datang ke bumi ini adalah untuk memperbaharui kita, untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, sehingga kita menjadi manusia Allah atau man of God. Menjadi manusia Allah ini adalah keberhasilan mayor. Inilah tujuan utama Kristus datang ke bumi ini. Jadi sorga bukanlah menjadi tujuan utama, tetapi sorga adalah buah dari keselamatan. Jadi buah dari keselamatan adalah kita diperkenan masuk ke dalam surga. Tetapi bukan bahwa keselamatan itu adalah usaha atau kerja keras kita, bukan sebagai jasa kita. Tidak sama sekali. Tetap keselamatan adalah merupakan anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan ini tadi kita responi. Jadi keselamatan adalah sebagai hasil daripada respon kita terhadap anugerah Allah, bukan karena jasa kita. Ya, ini yang harus kita ingat. Jadi menjadi manusia Allah, dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, itu adalah keberhasilan yang besar, saudara. Ini jangan dianggap sebagai keberhasilan yang murah, sebab menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah atau keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah tetapi sulit. Ini yang harus kita mengerti. Jadi menerima keselamatan itu bukanlah perkara mudah, tapi perkara sulit. Kesulitan ini digambarkan oleh Tuhan Yesus misalnya dalam Matius pasal 7 ayat 14, bahwa menuju kepada kehidupan itu jalannya sempit, sukar, sehingga sedikit orang yang memperolehnya. Ini bukan kata saya, tetapi kata Tuhan Yesus sendiri, saudara, bahwa sedikit orang memperolehnya, saudara. Itulah sebabnya maka kita perlu berjuang. Jadi untuk keselamatan ini, saudara, kita melihat ada dua pihak yang berjuang. Pihak pertama adalah Allah. Allah telah berjuang, yaitu dengan mengutus putranya yang tunggal. Dan Tuhan Yesus Kristus juga berjuang untuk menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Nah, saudara, maka perjuangan Tuhan ini harus kita respon, ini harus kita sambut dengan perjuangan yang memang menjadi bagian kita. Ketika kita bersedia untuk berjuang, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24, bahwa setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi ketika kita bersedia, ketika kita bersungguh-sungguh, nekat untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus, barulah kita dapat berhasil, saudara. Barulah kita diperkenan masuk dalam kemuliaan Bapa di sorga. Jadi keselamatan bukanlah perkara yang mudah. Tidak mudah bagi Tuhan. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi saudara, kira-kira kita bisa pahami bahwa sebenarnya Tuhan pun berjuang untuk keselamatan kita. Ya, jadi dengan bahasa sederhananya, sebenarnya bagi Tuhan juga tidak mudah.
Tentunya bagi kita juga tidak mudah. Kita perlu berjuang. Dibutuhkan kesiapan kita untuk berjuang. Nah saudara, jikalau kita bersungguh-sungguh berjuang, ada harapan untuk berhasil. Tetapi saudara, jikalau kita enggan untuk berjuang, maka kita tidak mungkin meraih keberhasilan yang mayor ini tadi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka niat kita, perjuangan kita yang sungguh-sungguh, ini akan membawa kita kepada keberhasilan mayor. Dan keberhasilan mayor inilah yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan yang sesungguhnya, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam keabadian. Ini adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Saudara, tadi di depan saya mengatakan bahwa ketika seseorang berada di dalam kegelapan abadi, maka semua prestasi, semua kekayaan, semua kesenangan yang pernah diraih menjadi tidak ada artinya. Sebaliknya saudara, ketika saudara, karena saudara meresponi keselamatan yang Tuhan berikan, saudara berada di dalam kemuliaan, di dalam keberhasilan yang sesungguhnya, saudara berada dalam sukacita abadi bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara, segala penderitaan, segala kesulitan, semua yang pernah saudara alami, yang sungguh mendukakan hati saudara, itu menjadi tidak ada artinya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meraih keberhasilan yang bersifat mayor ini, yaitu supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup benar, kita hidup suci, kita hidup kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu berarti kalau kita meresponi panggilan Tuhan, itu berarti bahwa kita juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh dalam bidang kita masing-masing. Kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi kita bekerja untuk kepentingan Tuhan. Dengan demikian saudara, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin.